Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang semua sehat ya. Iya Bu. Dan tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang Sabta Timira. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pelajaran, mari kita Namaste. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak mengabsen di Google Classroom ya. Sudah Ibu siapkan di sana. Iya Bu. Ibu akan memaparkan tujuan, metode pembelajaran, dan teknik penilaian yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran hari ini. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, anak mampu memberikan pengertian dari Sabta Timira. Yang kedua, anak mampu menyebutkan bagian-bagian dari Sabta Timira. Dan yang ketiga, anak-anak mampu untuk memberikan contoh-contoh perilaku dari Sabta Timira. Adapun teknik penilaiannya, yang pertama, untuk penilaian sikap, Ibu akan menilai dalam pembelajaran kalian penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, teknik penilaian pengetahuan, kalian akan dinilai dengan tes objektif di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan tes keterampilan dengan memberikan LKPD yang akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Ya, sampai di sana mengerti anak-anak? Sudah jelas? Ya. Kalau begitu, kita lanjut ke materi. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang Sabta Timira sebagai aspek yang harus dikendalikan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari Sabta Timira. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian dari Sabta Timira. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku dari Sabta Timira. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita tengok sebentar tentang Slokantara 21 yang berbunyi Sura Saraswati Laksmi Ityata Madakaranam Madayanti Nacetamsi Sa Eva Purusomata, yang artinya yang menyebabkan orang menjadi mabuk ada 3 macam, yakni Sura yaitu tuak, Saraswati yaitu pengetahuan, Laksmi yaitu kekayaan seperti emas perak. Itulah yang menyebabkan mabuk karena pengetahuan, karena kekayaan emas perak, maka ia disebut Purusa, manusia sejati. Bila ada orang yang demikian itu, benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Nah, sebelum masuk ke pengertian Sabta Timira, anak-anak masih ingat tidak apa itu susila? Masih ingat anak-anak?
Pasti, Bu. Ya, apa itu susila? Perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, adapun contoh-contoh dari susila. Bisakah kalian sebutkan contoh-contoh dari susila tersebut? Silakan Wardi, Bu. bantu Ibu. Contoh dari susila apa? Ya, Wardi. Membantu orang tua. Ya, Rosita coba bantu Ibu, apa contoh dari susila? Menghormati orang tua. Ya, Dharma. Silakan. Contoh dari susila. Melakukan dharma. Iya, bisa. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari susila. Banyak lagi contoh-contohnya ya. Pengertian dari susila tersebut. Dan kita lanjut sekarang ke Sabta Timira. Sabta Timira ini adalah salah satu bagian dari susila. Nah, masuk pertama kali kita ke pengertian dari Sabta Timira. Ada yang tahu apa itu Sabta Timira? Tahu, Bu. Ya, silakan. Sabta Timira adalah 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi hilang. Ya, benar. Ya, Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata yakni Sabta dan Timira. Sabta berarti 7 dan Timira berarti kegelapan. Jadi Sabta Timira adalah 7 macam kegelapan yang ada dalam diri manusia yang seharusnya bisa kita kendalikan. Nah, sampai di sana Ibu lanjut ke bagian-bagian Sabta Timira. Ada yang tahu bagian-bagian Sabta Timira, anak-anak? Bagian-bagian Sabta Timira. Ya, Rosita. Surupa. Oh, ya. Wardi. Surupa. Siapa? Ya, surupa artinya apa, anak-anak? Mabuk karena tampan itu cantik. Ya, mabuk karena wajah tampan atau cantik. Ya, karena merasa dirinya tampan dan cantik, ia menjadi sombong. Yang kedua, mabuk karena Kekayaan. Dana. ya, dana. Mabuk karena memiliki kekayaan. Yang ketiga, apa? Guna. Guna. Guna itu mabuk karena Kepandaian. mabuk karena kepandaian. Lanjut. Kulina. Ya, kulina itu mabuk karena Keturunan atau bangsawan. keturunan. Yang berikutnya apa, nak? Iwana. Yowana itu mabuk karena Merasa Remaja. merasa dirinya remaja. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, lanjut. Mabuk karena Minum keras. Surau. Minum minuman keras. mabuk
minuman keras. Dan yang terakhir, kasuran. Kasuran itu mabuk karena Merasa diri paling hebat. keberanian. Ya, itu untuk bagian-bagian Sabta Timira. Sampai di sana ada yang kurang jelas anak-anak? Tidak. Ya, kalau begitu Ibu lanjut ke contoh perilaku dari Sabta Timira. Di sini kalian bisa lihat contoh-contoh perilakunya ya, dari gambar ini. Sudah Ibu siapkan gambar-gambarnya. Nah, untuk yang pertama, contoh dari Surupa. Coba dilihat, amati gambar apa itu? Wajah apa? Dari wajah jelek menjadi wajah cantik. Ya, dari wajah jelek berubah menjadi wajah cantik. Ya, ini dimaksudkan berubahnya karena operasi plastik. Ya, operasi plastik kayak Nikita Mirzani itu loh. Wajahnya yang tidak cantik menjadi cantik, ya kan? Nah, itu contoh yang pertama untuk Surupa. Contoh yang kedua, perilakunya apa? Silakan disimak anak-anak. Dihina karena wajahnya jelek. Ya, merasa diri cantik, merasa diri tampan, jadinya dia menghina orang yang wajahnya lebih jelek dari dirinya. Ya, itu contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Ya, coba diperhatikan anak-anak. Itu gambar apa? Aku seseorang. Iya, merasa dirinya cantik, merasa dirinya tampan, membuat dia egonya menjadi tinggi, menjadi angkuh terhadap orang lain. Ya, itu contoh ketiga dari Surupa. Coba disimak lagi contoh yang terakhir dari Surupa. Ya, silakan diamati anak-anak. Menipu dengan menggunakan wajah yang cantik. Ya, karena merasa dirinya cantik, merasa dirinya tampan, melakukan hal yang tidak baik seperti menipu dana nasabah. Ya. Nah, itu untuk contoh perilaku Surupa. Kita lanjut ke contoh perilaku dari Dana. Silakan diamati gambar pada slide Ibu. Ya, ini gambar apa? Ayo. Korupsi. Ya, ada tikus bawa uang ya. Identik dengan gambar orang yang korupsi. Ya. Menginginkan kekayaan yang lebih dengan pekerjaan yang ringan. Ya, tidak mau bekerja keras. Dia jadinya korupsi dana orang. Ya, contoh yang kedua, silakan disimak, Nak. Penyuapan. Ya, penyuapan. Ya, menginginkan kenaikan jabatan, tidak mau bekerja keras. Dia menyuap orang lain untuk dapat jabatan yang penting itu. Nah, lanjut yang ketiga. Coba disimak contohnya ini. Ya, mati. Kerja terus-menerus. Ya, seseorang yang kerja terus-menerus siang malam, tidak memperhatikan waktu hanya demi kekayaan. Ya. Dan terakhir, ini contoh apa anak-anak? Berfoya-foya.
ya berfoya-foya, memiliki uang yang lebih, jadinya dia tidak memanfaatkan uangnya dengan baik, belanja seenaknya, sesuka hati. Ya, kita lanjut yang ketiga, contoh dari guna. Contoh dari guna, silakan disimak contohnya. Diamati. Menggunakan kepintarannya untuk membuat bom. Ya, di sini ada gambar bom. Ya, menggunakan kepintarannya, kepandaiannya untuk membuat bom dan mengebom orang banyak. Ya, menyakiti orang banyak. Contoh berikutnya, silakan diamati anak-anak. Ngehack, Ya, hacker ya. Mengambil data orang. Ya, mengambil data orang lain yang tentunya ini tujuannya tidak baik ya. Contoh berikutnya, silakan diamati anak-anak. Apa? Ayo. Tidak tahu? tidak. Nah, ya karena kepandaiannya, dia memiliki kepandaian, dia menipu orang lain, akhirnya dia masuk penjara menjadi tahanan polisi. Ini gambarnya kan tahanan ini, ya kan? Nah, iya itu. Silakan dikembangkan lagi ya. Contoh yang terakhir, ayo. Narapidana. Ya, narapidana terus. Apa ini kok bisa keguna ya? Ya, narapidana ini dengan kepandaiannya dia memutarbalikkan fakta biar dia terlepas dari sanksi peradilan. Ya, itu bisa ya. Lanjut yang berikutnya. Ini contoh perilaku dari Kulina. Silakan diamati anak-anak. Karena dia anak pejabat, dia jadi sombong. Ya, karena merasa dirinya anak pejabat, dia menjadi sombong. Nah, ini contoh berikutnya. Silakan disimak. Ada yang tahu beda? Tidak. Ya, karena merasa dirinya bangsawan, dia berperilaku seenaknya ya terhadap orang lain, tidak tahu aturan. Ya, itu bisa dicermati dari gambar. Nah, lanjut contoh perilaku dari Yowana. Silakan diamati. Ini gambar apa? Yuk. Berkelahi. Karena merasa dirinya remaja, karena merasa dirinya muda, dia menjadi suka berkelahi seenaknya ya, karena egonya tinggi. Nah, berikutnya contohnya apa? Coba disimak, diamati ini nak. Bermalas-malasan. Ya, merasa dirinya remaja, dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, suka bermalas-malasan, tidak mau membuat tugas, itu bisa juga contohnya ya nak ya. Jangan sampai kalian seperti ini, kalian masih muda. Ya. Contoh berikutnya perilaku dari Surah. Silakan diamati nak. Memakai narkoba. Ya, memakai narkoba yang jelas-jelas ini dilarang oleh negara ya untuk memakainya.
Lanjut, silakan diamati nak. Mabuk karena minuman keras. Ya, mabuk karena minum minuman keras, berlebih meminum minuman keras. Dengan dia mabuk seperti ini, dia bisa lakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri, seperti memperkosa orang lain. Ya, lanjut. Contoh perilaku yang terakhir. Ya, silakan dilihat, amati di gambar apa? Tawuran. Tawuran. Karena merasa dirinya berani, jadinya dia melakukan tawuran dengan teman-temannya. Ya, menentang perilakunya. Membuli. Ya, membuli. Ini karena merasa dirinya berani, dia menjadi membuli orang yang lebih lemah dari dirinya. Nah, selanjutnya, ya, sampai di sini materi dari Ibu ada yang kurang jelas, anak-anak? Sudah. Sudah jelas. Tidak ada yang ditanyakan ya? Tidak ada. Tidak. Nah, kalau tidak, sekarang Ibu tanya, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang tadi Ibu jelaskan? Kesimpulannya, ayo. Kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri, ya bisa. Ada yang lain lagi kesimpulannya? Kenapa, Dharma? Introspeksi diri. Ya, harus bisa introspeksi diri, ya Rosita. Apa nak? Tolong diperjelas suaranya. Oh tidak. Ya, kesimpulan materi